Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di pagi hari ini, di hari yang cerah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita bersyukur sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dan memelihara kita. Dan kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum lebih jauh kita melangkah sepanjang hari ini, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu boleh menguatkan kami untuk kami melangkah sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan kembali membahas tentang doa Bapa kami. Kemarin kita sudah membahas tentang Bapa kami. Sekarang kita kembali membaca Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 bagian yang ke-B. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di sorga. Yang di sorga, saudaraku, kita punya Allah. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang kita panggil Bapa. Dan Bapa kita itu ada dan bersemayam di dalam kerajaan sorga. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita pagi hari untuk berdoa, Bapa kami yang di sorga. Saudaraku, kalimat yang di sorga, doa yang Tuhan Yesus sampaikan dengan kata-kata Bapa kami yang di sorga bukan sekedar kata-kata biasa, tetapi kata yang di sorga di sini, saudaraku, ada banyak hal yang bisa kita lihat. Kata yang di sorga di sini bicara tentang eksistensi Allah atau keberadaan Allah. Keberadaan Tuhan Allah kita itu di sorga, di tempat yang maha tinggi. Dia ada di tempat yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, yang berkuasa. Dia Allah yang ada di surga. Lalu yang kedua, kata yang kedua yang menggambarkan tentang kata yang di sorga adalah arti yang kedua, bicara tentang kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Tadi yang pertama bicara tentang keberadaan Allah. Dia ada di tempat yang maha tinggi. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang ajaib, yang ada di tempat yang maha tinggi. Lalu yang kedua, yang di sorga berarti bicara tentang kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Ini bicara tentang Dia adalah penguasa. Dia yang menguasai segala sesuatu di dalam jagat raya ini, di langit maupun di bumi. Kalau kita membuka dalam Injil Lukas, kita melihat sebentar dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bicara tentang kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di sorga. Lalu dikatakan di sini tadi Injil Matius pasal 6 ayat 9, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan adalah nama yang kudus. Kudus dalam bahasa Ibraninya adalah kados, yang berarti terpisah dari dunia.
berkata, dikuduskanlah namamu, bicara Allah yang suci dan yang tidak dapat disamakan dengan siapapun dan dengan apapun. Allah kita adalah Allah yang kudus. Namanya kudus. Namanya tidak bisa sembarangan kita menyebutkannya. Firman Tuhan berkata, janganlah menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dikuduskanlah namamu juga bicara tentang pengagungan nama Tuhan. Kita mengagungkan, kita meninggikan nama Tuhan. Ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, kita berbicara tentang peninggian, pengagungan nama Tuhan. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 dan yang ke-5, firman Tuhan berkata, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Saudaraku, ketika kita berkata, dikuduskanlah namamu, kita sedang mengagungkan Tuhan. Kita sedang meninggikan nama Tuhan. Kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudaraku, mari ketika kita berkata, dikuduskanlah namamu, kita sedang meninggikan Tuhan. Kita sedang mengagungkan Tuhan, menguduskan nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang luar biasa. Nama yang kudus yang tidak boleh disebut dengan sembarangan. Nama yang luar biasa. Nama yang ajaib. Saudaraku ya, nama yang tidak bisa disamakan dengan siapapun dan dengan apapun. Artinya tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain, ilah lain selain Dia yang luar biasa, yang kudus. Karena itu saudaraku, biarlah kehidupan kita terus memancarkan kasih Tuhan. Tetap menguduskan nama Tuhan, tetap meninggikan nama Tuhan. Kita punya Bapa yang ajaib, yang ada di sorga, di tempat yang maha tinggi, yang berdaulat, yang berkuasa. Dia penguasa atas segala sesuatu, yang namanya kudus, yang namanya agung, yang namanya luar biasa, yang namanya suci, yang namanya kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kehidupan kita terus mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan. Tuhan kita yang luar biasa, yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, di sorga itu, dan kita muliakan, kita agungkan. Sehingga hidup kita terus hidup yang memberkati dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Shalom.